Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ardia Mansalifah Lingga Puspita dari kelas 10 OTKP 5. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Komunikasi Kantor. Saya akan menjelaskan materi ini dengan sesuai kesepahaman saya. Dan sebelum masuk ke dalam inti materi, saya akan menyebutkan poin-poin terlebih dahulu apa yang akan dibahas. Kali ini yang akan dibahas ada 7 poin. Poin yang pertama adalah pengertian komunikasi kantor. Poin yang kedua adalah definisi komunikasi kantor. Poin ketiga, bentuk komunikasi kantor. Poin keempat, ruang lingkup komunikasi kantor. Yang kelima, tujuan komunikasi kantor. Yang keenam, fungsi komunikasi kantor. Dan yang ketujuh, poin yang terakhir adalah manfaat komunikasi kantor. Baik, saya akan menjelaskan dari poin yang pertama adalah pengertian komunikasi kantor. Pengertian komunikasi kantor adalah proses di mana seseorang menyampaikan informasi kepada orang yang dituju yang terjadi pada suatu kantor. Bukan hanya itu, komunikasi kantor juga terjadi antara satu orang kepada suatu kelompok secara verbal maupun non verbal. Kemudian lanjut pada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah definisi komunikasi kantor. Definisi komunikasi kantor adalah proses komunikasi dengan penyalinan ide, pengolahan data menjadi informasi, serta penyampaian proses atau berita dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi ini juga bisa dilakukan dengan media komunikasi, contohnya adalah telepon dan surat. Baik, lanjut ke poin yang ketiga adalah bentuk komunikasi kantor. Bentuk komunikasi kantor ada 4, yaitu ada komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Komunikasi formal. Dengan ini kantor dapat melakukan pertukaran informasi baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi ini menggunakan struktur hierarki dan sudah direncanakan. Yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi informal ini beda dengan komunikasi formal. Komunikasi informal tidak menggunakan struktur hierarki dan tidak direncanakan dan cenderung sifatnya lebih pribadi. Komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dilakukan secara formal maupun informal. Komunikasi eksternal, namanya juga eksternal, berarti komunikasi ini membawa informasi masuk atau keluar kantor. Biasanya dilakukan dengan pelanggan maupun masyarakat. Baik, masuk ke dalam poin yang keempat adalah ruang lingkup komunikasi kantor. Ruang lingkup komunikasi kantor ada 4, yaitu yang pertama adalah konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi, misalnya sumber informasi, tujuan komunikasi, dan pengirim berita atau informasi pesan yang disampaikan. Yang kedua ada asas komunikasi kantor. Asas komunikasi kantor, asas ini harus berbicara dengan jelas agar informasi dapat dipahami. Yang ketiga adalah permasalahan proses komunikasi. Dengan melakukan komunikasi pastinya akan timbul masalah, contohnya adalah kesalahpahaman. Dengan ini masalahnya harus cepat diselesaikan supaya hubungan dengan kantor akan berjalan dengan baik. Yang keempat adalah media komunikasi kantor. Media komunikasi kantor terdiri dari telepon, surat, faksimiles, dan bisa tatap muka juga dengan orang-orang kantor. Poin yang kelima adalah tujuan komunikasi kantor. Tujuan komunikasi kantor yang baik pastinya akan meningkatkan kinerja kantor dan dapat membantu dalam memperluas pengetahuan kita, meningkatkan kesepahaman antara pegawai kantor, dan dapat membangun hubungan yang baik antara pegawai kantor. Lanjut ke poin yang keenam adalah fungsi komunikasi kantor. Fungsi komunikasi kantor ada 3, yaitu yang pertama adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol untuk mengontrol karyawan dengan cara menanyakan tentang deskripsi pekerjaan dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsi motivasi. Komunikasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan motivasi agar bekerja lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah emosi negatif. Emosi negatif ini misalnya ketidakpuasan dalam bekerja, tidak puas dengan gaji yang didapat, ataupun dengan hal negatif lain. Adapun juga emosi positif adalah menyampaikan hal yang baik untuk kantor. Lanjut ke poin yang ketujuh adalah manfaat komunikasi kantor. Manfaat komunikasi kantor yaitu yang pertama adalah mendekatkan kerja kantor. Yang kedua adalah inovasi yang besar. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Yang keempat, manajemen yang kuat.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Indah dengan teman-teman yang lain sudah memberi kesempatan untuk menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oi, Ibu. Kok hitam sih? Kantor di kok